Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Bapak Ustadz Erfatoni selaku penanggung jawab Bimakta Pusat Kabupaten Temanggung, Bapak Haji Muhammad Kurniawan selaku Ketua Yayasan Al-Kausar Temanggung, Bapak Ibu Pengawas SD dan PAI Kecamatan Temanggung, Ibu Ana Widayati selaku Kepala Sekolah SD Al-Kausar Temanggung, Bapak Ibu tamu undangan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, dan terkhusus Bapak Ibu Wali Santri Hatam yang berbahagia. Tidak lupa kami banggakan santriwan santriwati Khatmil Quran yang ke-12. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di SD Al-Kausar Temanggung dengan keadaan sehat. Maka rasa kesyukuran ini mari kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanggungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita lepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Karena kita tengah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan semboyannya bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini akan memandu acara Khatmil Quran Bimakta ke-12 hari Sabtu tanggal 22 Muharram 1444 Hijriah dengan tema Membumikan Al-Quran dalam Hati Sanubari Peserta Didik Sejak Dini. Izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini hingga usai nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu Khatmil Quran prosesinya, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam adalah memiliki sahabat yang solih dan solihah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua, mari kita simak bersama sambutan Ketua Panitia Khatmil Quran Bimakta ke-12 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Mu'alim SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Harya Tiningsih MPD yang mewakili Kemenak, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Yang kami hormati Bapak Iwan selaku Ketua Yayasan Ketua Yayasan Al-Kausar Temanggung, semoga senantiasa diberi kesehatan dan semoga bisa mengemban amanah dengan baik sehingga Yayasan Al-Kausar tambah maju demi kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Erfatoni yang merupakan pembimbing dan penanggung jawab Bimakta yang jadi tempat bagaimana anak-anak dibimbing bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga senantiasa dilindungi Allah SWT dan ilmunya bermanfaat, barokah dunia akhirat. Kepada Ana Widayati, Ibu Ana Widayati selaku Kepala SD Al-Kausar, semoga selalu sabar dalam membimbing, membina, dan mengemban amanahnya untuk mengembangkan SD Al-Kausar lebih maju lagi. Tidak lupa kepada wali Khatmil Quran yang telah datang dan akan menyaksikan prosesi Khatmil Quran. Semoga senantiasa Allah kasih rahmat dan barokahnya dan anak-anaknya dijadikan anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman rekan panitia SD Al-Kausar Temanggung, Ustadz, Ustadzah SD Al-Kausar Temanggung dan seluruh karyawan, karyawati SD Al-Kausar Temanggung, tidak lupa kepada seluruh undangan dan Bapak Pangat selaku komite SD Al-Kausar Temanggung. Semoga senantiasa Allah memberi barokah dan kesehatan untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita mengadakan Khatmil Quran? Khatmil Quran ini memberikan pengalaman spiritual kepada anak-anak didik SD Al-Kausar dengan harapan, dengan dasari hatinya selalu membaca Al-Quran dan selalu bertilawah, bersolawat, berzikir. Semoga menjadikan siswa-siswi tersebut ingat selalu dan mencintai Al-Quran, tidak hanya di atas, tidak hanya sebagai wahyu, tapi dia membumikan Al-Quran di hati sanubari anak-anak SD Al-Kausar Temanggung. Khatmil Quran dengan model Bimakta ini yang diasuh oleh Ustadz Fatoni ini sudah terbukti. Karena apa? 4 kali berturut-turut pernah menjadi juara dalam bacaan tartil dan gerakan sholat tingkat provinsi. Tepuk tangan dong. Ini menunjukkan bahwa Bimakta dengan model Bimakta itu sudah diakui sampai tingkat provinsi. Karena apa? Setelah provinsi selesai tidak ada tingkat nasional, hanya sampai tingkat provinsi. Karena itu rasanya sudah pas Bapak Ibu tidak salah menitipkan putra-putrinya ada di SD Al-Kausar. Bapak Ibu yang kami muliakan,
kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah 2 hari ini ngelembur mempersiapkan sehingga muncullah Pantai Sedasa Indah. Itu karya dari teman-teman kita, Pantai Sedasa Indah. Tepuk tangan dong. Ini lukisan asli bukan banner. Siapakah kreatornya? Pak Yusa. Luar biasa. Kalau memang mau ada WA-nya, mau misalkan mau nikah atau dari mana bisa misalnya. Nah, itu pesan Pak Yusa. Dan mempersiapkan segala macam banner dan panggung sebagainya. Itu adalah kerjasama yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Wali Khotmil karena telah mendukung baik secara dana maupun doa. Tanpa dana rasanya tidak bisa tercipta yang seperti ini. Jangan khawatir, dana yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk prosesi Khotmil ini itu sungguh punya makna yang besar buat anak-anak kita semua, anak didik kita semua, anak-anak ibu semua. Karena apa? Karena memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan dengan demikian ini adalah sebagai ikhtiar. Semoga anak-anak kita selalu ingat dan selalu sholat, berbakti kepada ibu bapak, selalu membaca Al-Quran sebagai tuntunan kita. Dan diakui adalah kebenarannya. Terima kasih juga kepada salah satu wali yang telah mendukung acara ini sehingga kawan-kawan melihat kita terlihat ini seragam seperti ini adalah berkat salah satu wali santri Khotmil. Kami berdoa semoga diberi rezeki yang tambah melimpah. Bapak Ibu yang sudah semuanya wali Khotmil yang telah memberikan dana, doa dan dukungan segala macam, itu pun kami berdoa semoga diganti yang lebih baik, ketemu di akhirat nanti. Karena apa? Anak-anak yang di Khotmil Quran tentu banyak sekali membaca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, tentu akan menjadi sedekah jariah, sedekah yang mengalir besok di yaumil kiamah, ataupun ketika kita sudah tidak ada, kita selalu mendapat aliran pahala dari anak-anak kita semua. Karena apa? Karena membaca Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh adalah merupakan aliran pahala yang tidak akan putus. Dan dalam hadis dikatakan as-sodaqatu tarudul bala wa tutawilul umroh. Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur kita. Karenanya jangan khawatir, apa yang disedekahkan di SD Al-Kausar insya Allah akan menjadi ladang amal. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Al-Kausar ada program sedekah subuh. Sampai sekarang sudah terkumpul 73.079.200. Tepuk tangan. Ini luar biasa, ini dikumpulkan setiap tanggal 16 bersamaan dengan memakai baju profesi. Ini direncanakan untuk memperluas musolah SD Al-Kausar ke depan dan ke kiri, karena musolah itu dipandang sudah tidak mencukupi. Kalau dulu ketika masih 11 anak atau hanya baru 100 ya masih cukup. Sekarang sudah 400-an lebih. Jadi butuh yang lebih luas. Karena musolanya terbatas, maka kelas 1, 2, 3 atau kelas ada beberapa kelas yang kemudian melaksanakan jamaahnya di kelas, tidak di musola. Ya, dan kami berdoa semoga yang sudah diberikan ini menjadi amal jariyah Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam Khotmil Quran ini tentu kami sebagai panitia, atas nama panitia banyak sekali kekurangan, meskipun sudah ngelembur sampai malam
tapi tetap ada kekurangan. Dan mohon maaf dikarenakan demi terlaksananya Khatmil Quran ini, maka pas hari Jumat anak-anak itu daring ya. Jadi pembelajarannya supaya daring, diberi tugas untuk bisa melaksanakan ini, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan mulai hari Senin sudah seperti biasa, ada sampai jam 2 dan ada ekstrakurikuler ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Haji Mualim yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Bimakta SD Al-Kausar Temanggung. Untuk itu Bapak Dr. Andes Cuk Surono, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami takzimi Ustadz Erfatoni selaku penanggung jawab Bimakta Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati pengurus pusat Bimakta Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Temanggung, yang dalam hal ini alhamdulillah rawuh Ibunda Dr. Anda Hajah Haryati Ningsih MPD selaku Kasih Pais. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas TKSD, pengawas PAI Kecamatan Temanggung. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Al-Kausar Temanggung Bapak Haji Muhammad Kurniawan. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan baik dari SMP Al-Kausar maupun TKRA mitra kami. Yang kami hormati Dewan Guru, karyawan, beserta ustadzah. Tidak lupa Ibu Ana selaku Kepala SD Al-Kausar Temanggung, Bapak Ibu Wali Khatmil Quran yang berbahagia, dan anakku sekalian yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa hadir di majelis Khatmil Quran Bimakta tingkat dasar ke-12 yang penuh berkah tanpa aral melintang apapun. Rasa syukur kita mari kita ikrarkan dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita teladani perilakunya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya Cuk Surono selaku Koordinator Bimakta SD Al-Kausar Temanggung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Tema Khatmil Quran pada kesempatan pagi ini yaitu membumikan Al-Quran dalam hati sanubari peserta didik sejak dini. Tema ini tentu tidak kita buat hanya serampangan, tetapi hal ini sesuai apa yang telah disarankan
oleh pendiri Yayasan Al-Kausar Temanggung, Bapak Dr. Haji Said Maksudi almarhum, semoga menjadi jariah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pada saat dimulainya Bimakta di SD Al-Kausar Temanggung pada tanggal 14 Oktober tahun 2011. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedang kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik. Demikian juga kegiatan Bimakta di SD Al-Kausar Temanggung tentu mengalami tantangan dan hambatan, tapi atas dasar keyakinan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah menghotmil santriwan santriwati sejumlah 640 santri, dan hari ini Bu ada 70. Harapan kita ke depan kita programkan 1000 santri khotmil Quran. Semoga yang hadir di tempat ini masih bisa menyaksikan, termasuk saya, menuju ke 1000 santri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengaturkan terima kasih pada Bapak Ustadz Fatoni dan Bimakta Pusat yang telah berkenan berbagi ilmu, menerapkan metode Bimakta di SD Al-Kausar Temanggung untuk menyiapkan generasi yang berakhlakul karimah. Mengucapkan selamat pada orang tua wali santri atas perjuangannya, atas doanya, sehingga pelaksanaan Imtas Akbar untuk mengawali kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Bapak Ibu korbankan untuk putra-putri kita akan menjadi amal jariah, sehingga anak ini mampu menerapkan, mengimplementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dari saat ini bahkan sampai berkeluarga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tema di atas, agar mimpi dan harapan tersebut bisa tercapai, tentu memerlukan waktu yang panjang dan sinergi antara lembaga pendidikan dan orang tua. Kewajiban orang tua tentu tidak akan pernah berakhir untuk selalu membimbing, mengingatkan agar anak-anak ini selalu istiqomah menjaga sholat dan tadarus Al-Quran. Oleh sebab itu, sekiranya nanti ada motivasi yang sedikit turun, sudah kami siapkan banner-banner ini. Di sana tertulis, saya siap melaksanakan sholat 5 waktu dan tadarus Al-Quran selama-lamanya. Hal yang membahagiakan bagi kami semua, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mualim, bahwa kita alhamdulillah sering menjuarai juara umum dalam MAPSI, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Namun sesuai feedback yang kami terima Bapak semua, ternyata 60% terserap di lembaga pendidikan Islam terkenal. Salah satunya adalah Pondok Modern Gontor, Pondok Tebu Ireng Jombang, Ponpes Subhanul Waton Magelang, Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta, Pondok Pesantren Selamat Kendal, Ponpes Krapyak Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Fatah Demak, perguruan bayat baik yang di Kudus maupun di Pati, Pondok Pesantren Mualimin Yogyakarta, Insan Cendikia Boarding School Sukoharjo, MBS Boarding School Yogyakarta, Lukmanul Hakim Boarding School Yogyakarta, Ihsanul Fikri Boarding School Magelang, Abu Bakar Boarding School Yogyakarta, Perguruan Al-Azhar Yogyakarta, dan Nida Al-Quran Temanggung. Masih banyak juga yang belum tercatat dalam catatan alumni kami. Semoga anak-anak ini benar-benar akan bisa menjaga ilmunya, menjadi mutiara dan cahaya dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kesempurnaan memang hanya milik Allah, tapi Bapak Ibu Wali Khotmil jangan khawatir, bahwa setelah program ini tentu aja program lanjut untuk bagaimana agar anak-anak wali santri
maupun santriwan-santriwanti bisa membimbing, menerapkan ilmu-ilmu ini. Oleh sebab itu, setelah kegiatan Khatmil Quran terkhusus kelas 6, masih ada kegiatan lain seperti majelis mata kita, majelis tadarus Al-Quran tartil. Bahkan kita program untuk besok setiap pagi khatam 30 juz. Tentu 30 juz dibagi 70 ya Bu. Insya Allah Al-Kausar akan semakin berkah. Kemudian ada pembelajaran tentang kitab Safinatul Najah, fikih dasar dan akidatul awam. Kemudian implementasi pelaksanaan sholat maupun tadarus Al-Quran dan memberikan bimbingan bagi yang belum maksimal, termasuk memberikan pendampingan untuk siswa-siswi yang akan melanjutkan ke pondok pesantren. Bahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ini kemu sampaikan pada Bunda Haryati Ningsih. Kemarin saya silaturahim ke Bapak Kepala Kemenak. Mulai tahun ini ada program pencanangan tahfidz. Harapannya karena saat ini luar biasa sekali penghargaan dari pemerintah, sehingga baik itu di tingkat SD, SMP maupun perguruan tinggi, penghafal Al-Quran adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka insya Allah untuk kelas 1, 2 sudah mulai, namun nun sewu Bunda, kami belum bisa membuka kelas tahfidz, hanya program tahfidz. Nah, semoga nanti kedepannya ini adalah menjadi pemantik teman-teman untuk kemudian bisa melaksanakan ini semuanya. Dan bahkan berkenan Bapak Kepala Kemenak untuk rawuh hadir di sini. Bahkan nun sewu kemarin saya agak nyas-nyasan, Pak Cu agendakan bulan September untuk menguji 18 siswa-siswi yang kemarin ikut program tahfidz. Insya Allah nanti dengan kemampuan ini maka nanti akan mendapatkan lisensi resmi dari Bapak Kepala Kemenak. Mohon bimbingannya Bunda. Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini, terima kasih bimbingannya Bapak Pengawas PAI maupun Pengawas TKSD Pak Agus, bahwa dalam akreditasi kita alhamdulillah nilai kita mendapatkan 97. Tepuk tangan, dan ini adalah tertinggi di Kabupaten Temanggung dan 6 besar di tingkat nasional. Terima kasih sekali, semoga ini menjadi semangat, dan juga kepada Bapak Ketua Yayasan yang sangat inten untuk membawa perubahan mindset guru-guru, sehingga alhamdulillah wa syukurulillah kemarin pada saat seleksi program sekolah penggerak, Al-Kausar Temanggung menjadi sekolah penggerak dan berhak mengimplementasikan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2002-2023. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Karena di kurikulum merdeka ini kesempatan untuk membina, membimbing anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan potensinya. Oleh sebab itu Al-Kausar Temanggung sudah dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya tilawah. Dan alhamdulillah tilawah ini dipandu oleh Ustadz Ulil Absor Al-Hafidz, dan insya Allah kedepannya ini adalah tantangan buat Bunda Ria dan Pak Adi, karena banyak usulan ada ekstrakurikuler bahasa Arab dan satu lagi lah bahasa Jawa. Insya Allah saya siap untuk nanti bisa membimbing untuk bahasa Jawanya, karena ini yang lain yang tidak ada di tempat lain. Dan alhamdulillah kurikulum ini sangat membuka peluang lebar bagi anak-anak, tidak hanya dominan pada aspek kognitif, tapi kecerdasan majemuk sesuai dengan bakat minatnya. Terbukti kemarin ketika Istana Presiden ada penampilan anak di bidang seni dan mendapatkan penghargaan kekayaan intelektual bidang budaya, khususnya tingkat pelajar, ya oleh Ananda Farel Prayogo itu Prayogo. Ini adalah kesempatan kita untuk tidak selalu menitik beratkan pada kecerdasan kognitif. Betapa ngerinya, betapa bahayanya ketika 6 tahun anak ini di peringkat secara kognitif di terakhir, kemudian diuplek-uplek terus oleh orang tuanya, disalah-salahke. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Oleh sebab jangan khawatir Pak Usma, dengan kurikulum merdeka insya Allah
Al-Kautsar akan semakin berjaya atas ridhonya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon berkenan nanti Ibu untuk memberikan saran nasihat buat kita semua generasi muda yang masih kurang ilmu ini, dan mari kita tetap semangat agar apa yang kita laksanakan mendapat ridhonya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bunda. Terima kasih. Sudah kami sebut asmanipun dan tepat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Dr. Andes Juk Surono. Semoga nasihat-nasihat semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugeng rawuh kagem Bunda Ayun Farihah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan SD Al-Kautsar Temanggung kepada beliau Bapak Haji Muhammad Kurniawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Saya pendek, jadi kalau duduk semakin pendek nggak kelihatan, jadi saya berdiri. Dan saya tidak mau nyanyi tapi mau ngasih sambutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tamu undangan yang saya muliakan, terlebih-lebih junjungan saya, guru saya yang sangat-sangat saya takzimi, saya hormati, Bapak Kiai Haji Fatoni. Saya ini iri sama beliau karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayatnya yang kemudian diterjemahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Tapi lebih baik lagi adalah orang yang dia itu faham Al-Quran dan kemudian mengajarkannya pada orang lain lagi. Nah, Pak Fatoni ini berlipat-lipat, berlapis-lapis gitu ya. Kalau dalam ilmu hukum ada pasal yang berlapis-lapis, ini beliau ini pahalanya berlapis-lapis. Jadi semoga rasa iri saya ini bukan rasa iri yang negatif, karena saya juga merasa ingin terus meningkatkan kualitas dari Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Al-Kautsar khususnya, supaya dari tahun ke tahun bisa menerjemahkan apa yang selalu ada dalam pikiran Pak Fatoni, apa yang selalu ada dalam kehendak beliau, khususnya dalam membumikan ilmu Al-Quran. Tidak hanya sekedar bacaan di lidah, tetapi juga bagaimana yang ada di lidah ini bisa turun ke dalam hati. Tetapi yang jauh lebih penting adalah setelah turun dalam hati itu, kemudian bisa menjadi sebuah titik laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupakan pada pagi hari ini, hari yang sangat berbahagia, sungguh mulia Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah malaikat semuanya hadir di tempat ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena tiada sebuah majelis ilmu yang di dalamnya tidak ada malaikat dan mengamini semua doa-doa yang kita panjatkan
dalam kesempatan dari kita mulai tadi sampai dengan insya Allah nanti berakhir. Tentu Khatmil Quran ini adalah sebuah upaya kita untuk meneladani junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tiada kata yang lebih besar daripada kata untuk meneladani. Tetapi dalam perjalanan saya ketika mulai menemani Bapak dan Ibu mendirikan sekolah ini, dan setahun yang lalu lebih sedikit Bapak sudah meninggalkan kita semua. Dan kemudian dalam perjalanan waktu 1 tahun ini saya semakin mendalami apa sebetulnya yang Bapak inginkan. Ketika Bapak masih sugeng masih bisa bertanya dan segala macam. Tapi ketika sekarang saya coba meresapi. Dan kemudian ketika pandemi Covid berlangsung selama 2 tahun, dan saya menemukan 3 kata yang kemudian saya terus dorong kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. 3 kata ini merupakan rangkuman dari sebuah visi besar yang Bapak almarhum itu sudah canangkan ketika tahun 1998 memulai untuk membuat sebuah lembaga pendidikan ini di wilayah Sekebaru. Waktu itu namanya bukan Sekebaru, apa yang namanya waktu itu ya? Namanya masih belakang sana itu masih alas. Saya ingat fotonya itu foto 98 ketika masjid mau diresmikan itu masih belum ada perumahan Skep. Terus kemudian dalam perjalanannya saya merasa bahwa harus ada sesuatu yang digarisbawahi. Zaman sekarang itu berbeda dengan zaman ketika 1998. Itu kurang lebih sekitar 22 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Tentu berbeda dengan zaman sekarang. Rangkuman saya yang kemudian terus-menerus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, baik di level TK, SD maupun SMP, itu yang pertama adalah Qur'ani. Sekolah ini Bapak dan Ibu sekalian didirikan dengan visi Al-Quran. Bapak selalu katakan kepada saya bahwa harus dasar Al-Quran, sehingga Pak Cuk mengatakan bahwa ketika Bapak almarhum bertemu dengan Pak Cuk dan bertemu dengan Pak Fatoni waktu itu, kemudian mencoba untuk menerapkan metode Bimakta di sekolah ini, dan yang terjadi terus berjalan sampai dengan sekarang ini. Nah, tidak hanya semata-mata belajar Al-Quran, tetapi landasan dari berpikir, bertindak, memahami semua kebaikan Al-Quran harus ada di sekolah ini. Dan terutama saya ingin ingatkan pada hadirin sekalian, salah satu nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran adalah kebersihan. Oleh karena itu, nanti tolong MC ngangkatin lagi. Saya ngingetin sekarang, saya nanti tolong diingetin lagi. Bapak dan Ibu rawuh ke sini tadi, tempat ini masih bersih. Anak-anak juga semua panitia, tempat ini ketika rawuh tadi masih bersih. Nanti mohon dengan kesadaran sepenuhnya, sesuai dengan tema yang ada dalam kegiatan kita kali ini, bahwa membumikan Al-Quran dalam hati sanubari kita sejak dini. Lah kan sejak dini Pak Iwan, kita kan sudah dewasa. Lah yang sudah sejak dini saja sudah tertanam. Semoga tertanam dari diri kita. Tunjukkan bahwa itu sudah tertanam pada diri panjenengan semua dengan cara membawa semua sampah yang ada untuk dibawa, masukkan ke tong sampah yang mungkin sudah disediakan oleh panitia di belakang. Termasuk yang duduk di paling depan ini memberi contoh, nyuwun sewu. Jadi nanti lihat kondur kotaknya di bawah. Jangan kemudian ditinggal, lawan panitia sing ngurus mboten. Jadi nyuwun sewu sangat, ini permintaan dari saya. Itu yang pertama, Qur'ani. Semua nilai kebaikan itu berusaha diterapkan di sekolah ini. Tetapi ternyata nilai kebaikan Al-Quran tidak cukup Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada artinya seseorang yang hanya punya nilai kebaikan Al-Quran, sementara dia tidak bisa bersaing, tidak bisa hidup di masyarakat, bahkan justru menjadi beban masyarakat, hanya karena orang ini tidak mau belajar ilmu yang lain selain ilmu Al-Quran. Pak Fatoni ini ilmu marketingnya jago,
ilmu persuasifnya jago, ilmu pedagogi ngajarnya jago, ilmu psikologinya jago, beliau pasti belajar. Kalau cuma belajar ilmu Al-Quran nggak cukup. Pak Cuk, Pak Mu'alim, semua ustadz yang mengajari putra putri panjenengan semua di sini jago ilmu ngajarnya. Sehingga kita semua harus kata yang kedua, mumpuni dalam semua bidang yang memang sesuai dengan minat kita masing-masing. Yang memang senang matematika, ya teruskan untuk mengembangkan ilmu matematikanya. Yang senang ilmu sains, kembangkan karena itu memang passion dia, minat dia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang senang ilmu sosial, kembangkan di situ. Senang seni dan budaya, kembangkan di situ. Ini yang kedua. Jadi mumpuni ini adalah mumpuni yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dia miliki. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang pertama, dia mampu meneladani, mampu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam dirinya, bagus. Yang kedua, dia pinternya nyundul langit. Nilainya semua 10 dari kelas TK sampai lulus perguruan tinggi, nggak pernah ada nilai di bawah 9, nggak ada. Semuanya 10, 9, 10, 9, 10, 9 terus. Tetapi tidak akan ada artinya. Karena tugas paripurna manusia adalah ketika dia bisa bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun manfaat itu, sekecil apapun area manfaat dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 3 kata ini, yang pertama adalah Qur'ani, yang kedua adalah mumpuni, saya tutup dengan kata yang ketiga adalah migunani. Itulah mengapa tadi Pak Cuk mengatakan akan membuka ekstrakurikuler bahasa Jawa. Lawang saya pakainya juga 3 katanya bahasa Jawa, Qur'ani, mumpuni, dan migunani. Saya nggak pakai bahasa Inggris, saya nggak pakai bahasa Indonesia, saya pakainya bahasa Jawa. Migunani tumraping liyan, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika migunani ini dilandasi oleh semangat nilai-nilai apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang dia miliki. Maka apa yang kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita akan benar-benar menjadi khalifah fil ard, benar-benar bisa terlaksana. Berat sangat. Butuh istiqomah, butuh. Kalau nggak butuh istiqomah, cukup istirahat saja. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, yang ringan istirahat. Jadi monggo, ini tidak bisa terlaksana kalau hanya saya bilang kepada Bu Ana, saya bilang kepada Pak Cuk, saya bilang kepada Pak Mu'alim, saya titipkan ini pada Pak Fatoni, kagak cukup Bapak dan Ibu sekalian. Harus didukung 1000% oleh pendidik pertama dan utama dari putra putri kita sekalian, yaitu semua yang hadir di sini. Sekolah hanya sebagai ruang, sekolah hanya sebagai tempat, salah satu tempat Bapak dan Ibu sekalian. Ada tempat yang lain yaitu lingkungan rumah, ada tempat yang lain yaitu lingkungan masyarakat yang juga tidak kalah berperannya. Sehingga monggo, semoga pagi hari ini nanti ketika terutama nih yang Bapak dan Ibu sekalian berbaju putih, sudah siap tisu, sudah 3 bungkus tisunya, pasti nangis, oh pasti. Ya nggak nangis nanti istighfar nggih. Kok hatiku atos banget orang nangis. Ini sudah bapaknya yang siap kacamata hitam pasti, terutama bapak-bapak si Pak Fatoni nggih. Wah ben ra ketok gitu kan ya. Wong saya aja pasti nangis kalau Khatmil Quran itu gregeli Bapak Ibu. Jadi nangisnya diteruskan dengan kesadaran sepenuhnya.
Nangisnya jangannya nangis di sini terus kemudian pulang habis itu sadarnya hilang. Bahwa pendidik pertama dan utama adalah Bapak dan Ibu sekalian, bukan Bapak dan Ibu guru, apalagi Bapak dan Ibu guru SD Al Kausar yang masih jomblo-jomblo. Susah dititipi. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak mau kalah sama Kemenak. Kalau Kemenak kan tadi saya di-BCI sama Bu Kasih Pais tadi itu mengatakan bahwa wah sekarang sudah dikasih penghargaan bagi penghafal Quran. Nilainya berapa Bu? Dapat nilai atau poin 50 loh untuk daftar, ya kan? 50. Saya nggak tahu kalau di sekolah-sekolah swasta, SMP, pondok dan segala macam itu berapa yang untuk masuk di sana, apa gratis atau apa. Di sini ada kepala sekolah SMP Al Kausar, moga-moga nggak deg-degan. Jadi di sini ada kepala sekolah SMP Al Kausar yang juga menjadi wali santri. Hari ini saya disaksikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin berikan beasiswa full 3 tahun gratis. 3 tahun gratis. 3 tahun gratis ya di SMP Al Kausar untuk yang hafal 2 juz. Silahkan dikejar yang belum hafal 2 juz, silahkan dikejar. Saya ingin dengan beasiswa untuk 2 juz gratis dan tempatnya saya sediakan untuk 5 anak. Dah, 5 anak, 2 juz terserah, mau juz 30 sama juz 1, juz 1 sama juz 2, juz 3 sama juz 4, terserah. Silahkan. Dan ini saya tepuk tangannya nggak banyak, jadi ini masih banyak yang aduh itu orang ngapal gitu kayak ini. Panjenengan semua masih punya waktu 8 bulan Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya akan siapkan. Kalau nggak salah Pak Kepala Kemenaknya itu Hafiz ya. Saya akan minta kepada beliau untuk yang menguji secara khusus nantinya ketika anak-anak itu masuk ke SMP Al Kausar. Bu Aning 5J, saya full gratis ya. Nggak bayar sama sekali, full saya tanggung semuanya. Saya tanggung semuanya, 0 rupiah. Ini bukan kampanye untuk ketua anggota DPR, mboten nggih, mboten. Ini 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah. Saya nggak mau kalah sama Kemenak. Benar-benar saya minta ini 5 anak, saya sediakan 5 anak. Semoga dapat dan semoga lebih dari itu yang daftar, saya tinggal milih nantinya. Jadi ini saya tutup dengan ini Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bisa Bapak dan Ibu camkan. Bisa, karena saya tidak ingin mendirikan sekolah ini hanya Bapak dan Ibu titip pada Bapak dan Ibu guru di sini. Pokoknya saya sudah titip ya, pasrah bongkoan udah. Habis itu selesai. Enggak, saya enggak mau. Saya tidak pengen Bapak dan Ibu sekalian itu di sini hanya kemudian sambil lalu. Saya enggak mau. Wah, sekalian sebelum saya ini, selain tadi yang 5 tadi itu sebetulnya TK, SD, SMP sudah menyediakan beasiswa per tahun 2000 tahun lalu Bu ya. Saya sudah sediakan beasiswa juga untuk yatim piatu, yatim dan yatim piatu. Full gratis, bahkan yang SD itu mau dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak bayar sama sekali. Yang SMP kemarin juga sudah, yang TK nggak tahu. Ini juga ada kepala sekolah TK yang jadi wali murid. Jadi wali santri juga. Jadi ini kepala sekolah kepala sekolah TK juga wali santri, kepala sekolah SMP juga wali santri, beberapa guru juga wali santri. Ada 6 yang wali santri sekarang ini kelas 6 dan kemudian sudah berlomba-lomba bilang ke saya, wonten keringanan boten Pak Iwan menawi badhe mlebet SMP Al Kausar gitu. Wah, ada yang getol banget, wah WA terus ke saya, keringanannya ini nanti tunggu dulu, sabar dulu. Kalau terhadap Bapak dan Ibu guru tenang saja, pasti ada keringanan, saya jamin ada keringanan, pasti. Tambah lagi kalau Bapak putranya Bapak dan Ibu guru, wali santri, hafal 2 juz, wah jos banget itu dah, jos banget, wes sip. Tetapi ingat, Quran saja nggak cukup. Quran harus diikuti dengan kemampuan paling kuat yaitu mumpuni, dan yang ketiga adalah migunani di level yang paling rendah sekali. Itulah mengapa di SMP Al Kausar di akhir nanti di semester 6 kami akan mengadakan kegiatan
pengabdian masyarakat selama 7 hari full di sebuah desa yang akan kita pilih untuk mengadakan pengabdian. Kenapa di akhir? Karena semester 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah sebuah kesempatan untuk memperkuat kemampuan mereka. Dan kemampuan mereka dengan migunani kecil-kecil. Dan di akhir nanti di semester 6 kita akan pergi ke sebuah desa. 7 hari Bapak Ibu, yang bisa ngajari Quran, ngajari Quran. Yang bisa ngajari kiroah, ngajari kiroah. Yang bisa ngajari apapun itu, yang paling pokok adalah terpatri jiwa migunaninya di dalam diri mereka. Kemarin sudah bicara sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD, yang kemudian kita nanti akan bicara dengan Pak Bupati. Kita ingin dukungan dari seluruh instansi yang ada, termasuk juga dari Pak Fatoni nanti. Karena pada dasarnya semua dari kita adalah bertanggung jawab terhadap kemajuan anak-anak didik kita sekalian. Mendidik sejatinya Bapak dan Ibu sekalian adalah menuntun segala kekuatan kodrat bagi anak-anak kita, agar mereka tumbuh keselamatannya, agar mereka bisa merasakan kebermanfaatannya bagi dirinya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi agamanya, sehingga mereka tumbuh kecerdasan emosinya dan mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata dari pendiri bangsa ini, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah bertahan menitipkan putra-putri panjenengan di sini. Yang wali murid di sana kelas 1, 2, 3, 4, 5, panjenengan juga masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk tahun depan. Tetap terbuka untuk 5 anak yang bisa menghafal 2 juz sehingga bisa masuk di SMP. Tidak hanya kelas 6 saja. Yang kelas 1, 2, 3, 4, 5 silahkan, masih terbuka. Syukur-syukur didoakan, ditambah lagi kuotanya, syukur-syukur, ya kan? Jadi masih terbuka. Yang kelas 1 sampai 5 yang wali murid di sana, alhamdulillah. Jadi begitu saja Pak dan Ibu sekalian. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Cantik nian istri terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Kurniawan atas sambutannya. Semoga tidak hanya 5 nggih Pak Iwan. Ya, untuk santriwan-santriwati yang hari ini sedang khatmil Quran ada 70 santri dan semoga besok bisa masuk ke SMP Al Kausar semuanya dengan gratis. Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah, mari sekarang kita simak bersama sambutan dari Ibu Dr. Anda Hajah Haryati Ningsih, Magister Pendidikan, mewakili Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kepada beliau kami persilahkan. Saya tak milih duduk saja karena di hadapan saya juga banyak bapak-bapak yang pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita takdimi Al Ustadz pengasuh Bimakta, Al Ustadz Bapak Fatoni. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al Kausar beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Bapak pengawas SD dan juga Ibu pengawas PAI, mitra kerja saya. Yang saya hormati juga komite SD Al Kausar dan seluruh tamu undangan beserta Bapak dan Ibu wali santri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka menghadiri khatmil Quran
ke-12 di SD Al-Kausar ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan merupakan amal ibadah kita bersama. Tidak lupa pula sholawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa mengharapkan syafaatnya minad dunya hadal akhirah. Ibu dan bapak yang kami hormati, oh ya mohon maaf ini tadi ustadz ustadzah atau para bapak ibu guru ini juga sangat dekat dengan hati kami walaupun tidak saya sebutkan, dan sangat kami hormati. Lupa tadi. Pertama saya ucapkan selamat kepada para bapak dan ibu wali murid ataupun wali santri Al-Kausar, yang mana saat ini putra-putrinya bisa lulus ataupun berhasil untuk mengikuti Khatmil Quran yang masuk dalam 70 anak itu. Mudah-mudahan nanti semakin ke depan setiap tahun tidak hanya 70 anak tapi lebih dari itu, mudah-mudahan. Dan ini merupakan satu tabungan bagi para bapak dan ibunya, para orang tuanya. Bila mana putra-putrinya ada yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa memakaikan mahkota, ya. Bisa memakaikan mahkota untuk orang tuanya ketika di surganya Allah. Harapannya kan begitu. Ini merupakan aset yang terindah bagi orang tua ketika kita bisa mengantarkan putra-putri kita ini menguasai ilmu agama, wabil khusus yang utama dan terutama adalah Al-Qur'annya. Kemudian apresiasi penghargaan kami ucapkan selamat kepada sekolah SD Al-Kausar ini, yang mana tadi sudah syarat prestasi dan cukup membanggakan. Saya tadi menyimak dari sambutan pertama sampai dengan Bapak Ketua Yayasan ini, ternyata SD Al-Kausar itu Pak Cuk tidak hanya SD berasa madrasah, tapi SD hampir berasa pondok pesantren. Subhanallah. Dan nanti akan saya laporkan kepada Bapak Kepala, bahwa di sini ternyata lebih dari apa yang kita prediksikan. Jadi lebihnya lebih bagus. Mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi betul-betul. Tadi kalau ada ekstrakurikulernya bahasa Arab ditambah bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Jawanya, biar tidak hilang Jawanya. Lah ini nanti akan lebih komplit lagi. Ini sungguh luar biasa, akreditasinya juga 97 nilainya, subhanallah. Hebat, tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kecuali selamat kepada keluarga besar dari SD Al-Kausar ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang kalau kita ini belajar Al-Quran itu sebenarnya kehidupan sejak ada anak atau sejak anak belum lahir itu sudah tercantum di dalam Al-Quran semua, sampai dengan kita akan masuk ke liang lahat, baik itu dunia ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus sekarang ini mengikuti perkembangan yang ada. Perkembangan yang ada ini memang kita tidak boleh dan jangan sampai terlepas dari Al-Quran. Dan kita sebagai orang tua, para bapak dan ibu, karena saya juga sebagai orang tua, mungkin juga para bapak ibu guru dan juga pengurus itu juga statusnya sebagai orang tua karena memiliki putra putri, kita tidak boleh lengah. Kita jangan sampai ketika meninggalkan dunia fana ini, ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan anak-anak yang lemah. Panjenengan nanti bisa dipersani di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9. Janganlah kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Utamanya yang bagi kita adalah lemah akidah. Kalau lemah akidah, naudzubillahi min dzalik, semakin ngerkoso manusia itu hidup di dunia. Tapi
Kalau cuma lemah ekonomi, dengan adanya lemah akidah yang kuat, insya Allah akan terjawab. Karena sebenarnya bukan karena kerja keras kita sehingga kita mendapatkan rezeki yang banyak, tapi karena ridho Allah yang mana memberikan karunia yang tinggi untuk umatnya yang sangat atau yang bertakwa. Ini oleh karena itu memang utama dan utama sekali Al-Quran itu kita bumikan kepada pendidikan anak sejak dini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sungguh luar biasa. Hari ini saya merasa bombong, merasa takjub dan merasa bangga dengan adanya persiapan generasi muda yang nanti ketika kita semua akan kembali ke hadirat Allah, itu anak-anak kita sudah siap menghadapi perkembangan zaman. Memang kita mulai kita siapkan generasi muda yang memiliki akhlakul karimah dan lain sebagainya. Watak ataupun perilaku di dalam Al-Quran harus kita tanamkan. Ini yang harus kita perhatikan bila mana nanti suatu saat kita ini beralih ke generasi berikutnya, maka kita sudah siap. Kalau cuman pinter kognitifnya, agamanya kurang, ya nanti tunggu sajalah rubuhnya suatu lembaga ataupun suatu kehidupan masyarakat. Karena di dalam keluarga itu kan, di dalam masyarakat keluarga itu kan lembaga yang terkecil. Ini yang kita harapkan seperti itu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, panjenengan yang sudah menitipkan putra-putrinya di SD Al-Kausar itu sudah tepat dan tidak perlu ragu, tidak perlu sanksi. Karena apa? Faktor untuk berhasilnya sebuah lembaga pendidikan itu paling tidak dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, sekolahan. Sekolahannya sudah ada. Bapak Ketua Yayasan sudah menyiapkan sedemikian rupa. Sekolahannya representatif, nyaman untuk dilakukan pembelajaran atau KBM-nya. Lah kurangnya apa? Berarti kan itu faktor yang pertama sudah ada. Kemudian muridnya, mudah-mudahan inputnya yang bagus-bagus ini, yang kesini. Bagus pemahaman murid, bagus juga penghafalan murid ataupun kualitas muridnya. Ini mudah-mudahan karena anak ini ya itu ada 4 faktor, 4 macam bagi seorang para bapak dan ibu guru ketika menghadapi putra-putrinya di kelas. Kalau kita mendapatkan putra-putri atau siswa yang pinter, daya tangkapnya kuat, daya hafalnya kuat, itu senang. Tapi kalau kita menghadapi yang ekstrim, daya tangkapnya lambat, daya ingatnya rendah, itu merupakan benar-benar tugas seorang guru untuk bisa memandaikannya. Tapi ada juga daya tangkapnya kuat, daya ingatnya lemah, harus selalu diulang-ulang. Begitu pula sebaliknya, daya tangkapnya lemah tapi daya ingatnya kuat. Nah itu juga harus diulang-ulang. Nanti kalau dari pihak sekolahan ketika menghadapi putra-putri kita bisa mengkategorikan itu, insya Allah nanti pemerataan pemberian pembelajaran kepada siswa-siswi itu akan terwujud, sehingga tidak hanya diserampang saja dianggap pinter semua, nanti yang keteteran. Tapi kalau kita bisa melihat, bisa mengkategorikan itu, oh kalau yang ini sifatnya kita harus menghadapinya seperti ini. Sama saja ketika kita mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kepada Bapak dan Ibu mungkin dari Bimakta didampingi oleh para GPAI-nya, ada 2 ya GPAI di sini. Ya. Untuk Bapak Ibu GPAI mungkin juga dibantu oleh guru yang lain. Nawaitu ibadah ya. Ketika kita mengajari huruf Al-Quran kepada anak-anak, 1 huruf 10 kebaikan ya Pak Tony. Ya. 1 huruf kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. Lah kalau beribu-ribu huruf, tinggal mengalihkan saja kebaikannya itu kepada
kita. Begitu pula kepada para bapak dan ibu wali santri yang telah membiayai putra-putrinya. Itu juga akan kena berkahnya, dapat berkahnya. Ya. Ibu dan bapak, ada satu anekdot atau apa ya, kalau sepakat dengan saya. Lebih baik kita itu membayar mahal dalam pendidikan daripada kita membayar mahal untuk mendandani anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya tidak akan memakai kata yang ekstrim, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu. Jadi lebih bagus kita memberikan lingkungan pendidikan yang bagus. Saya kira juga tidak terlalu mahal untuk ada di Al-Kausar dibandingkan dengan program-programnya dan produk-produk sekolahan yang diberikan atau yang diterima oleh panjenengan. Artinya sudah sesuai. Nah ini ibu bapak, jadi kita yang pertama sekolahan sudah ada, murid juga sudah, gurunya. Ini pinter sekali triknya dari Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh pengurusnya. Ambil yang masih muda-muda itu kan idealismenya masih tinggi, ilmunya masih fresh, gitu. Kemudian tuntutannya tidak terlalu banyak. Mohon maaf ini, iya kan? Iya, itu satu trik yang bagus. Bukan berarti kok ya bapak dan ibu yang muda-muda yang jadi guru itu bukan penjenengan dimanfaatkan, tidak. Tapi justru diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan membuktikan bahwa panjenengan itu berpotensi. Buktikanlah kalian, potensi kalian ada di sini. Ini, itu. Jadi guru-guru yang ini sekarang ini kan banyak sekali program-program pemerintah untuk kesejahteraan panjenengannya. Kalau di mata pelajaran yang lain mungkin juga tidak berbeda jauh dengan PAI. Profesi tunjangan sudah diterima belum? Belum, tapi sudah pretest. Nunggu PPG. Insya Allah ya. Tinggal nunggu banyak doanya. Makanya lakukanlah pekerjaan tiap hari itu dengan tadi kita budayakan 5 budaya kerja. Integritas, kita integritas yang tinggi. Ketika kita diberikan kepercayaan, panjenengan diberikan kepercayaan untuk mendidik putra putri yang dititipkan di SD Al-Kausar ini, baik oleh orang tua dan juga oleh yayasan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati, full of spirit. Full of spirit itu kan memaksimalkan semangat hidup untuk kita bersemangat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Panjenengan bisa menjiwai, memaknai di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Ashr. Kan demi masa di situ. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang merugi, tapi kita ingin yang bermanfaat. Manifestasi dari kita ini bermanfaat itu seperti apa? Ini. Jadi saya harapkan panjenengan semua itu bisa berintegritas yang tinggi yang ada di sini. Insya Allah ya, insya Allah. Ini juga mungkin untuk guru-guru yang lain. Tapi kalau saya kan, anak-anak saya kan yang PAI-nya saja ini Pak Iwan. Yeah. Kemudian juga kalau sudah full of spirit, full of knowledge, jadi kita harus selalu mengikuti, mengembangkan potensi atau kompetensi yang ada pada diri kita. Ilmu itu kan selalu bertambah, selalu berubah, maka kita harus siap untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan ini. Jadi itu mengarah kepada profesionalitas, ini budaya kita yang kedua, profesionalitas. Kalau kita sudah senantiasa menambah ilmu pengetahuan, insya Allah profesionalitas kita akan muncul dengan sendirinya. Dan nanti kan dilirik oleh ketua yayasan dan oleh bapak komite. Penilaiannya kan oleh bapak pengawas dan ibu pengawas. Ini, oh ini rekom bagus, ini rekomnya perlu dipacu terus dan lain sebagainya. Yang diharapkan nanti bisa menjadi bagus semua. Apalagi di sini sudah sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti banyak yang muncul guru-guru penggerak yang ada di SD Al-Kausar ini. Sehingga hasilnya atau produknya itu nanti memang betul-betul qualified,
mampu bersaing dimanapun, apalagi tersebar di berbagai pondok pesantren ternama ya, di Indonesia. Ditambah lagi nanti dengan adanya program yang terbaru itu, jadi kalau anak mampu ini sudah disalib oleh Bapak Ketua Yayasan SMP Al Kausar ya. Kalau kami secara dalam pemerintahan itu, anak mampu menghafal 1 juz tanpa dilomba. Ringan apa berat Bapak Ibu? Tanpa dilombakan loh. Tapi mendapatkan sertifikat ya. Itu akan dihargai, skornya 50 masuk sekolahan, mencari sekolahan. Mari kita rebut, kalau ada anak-anak yang mau ke pondok silahkan ke pondok, kalau yang masih mau melanjutkan di SMP negeri di Temanggung, mudah-mudahan dari Al Kausar itu memasok atau memberikan kontribusi kepada sekolah-sekolahan ternama yang ada di Kabupaten Temanggung. Dan Bapak dan Ibu wali santri perlu didukung untuk hafalan Al-Quran, karena dengan kita mempelajari bisa menghafal Al-Quran, insya Allah kecerdasan putra-putri penjenengan itu akan muncul. Jadi selain kita bisa menghafal Al-Quran, side effect ini anak muda atau mampu menguasai pelajaran yang lainnya. Akhirnya apa? Nilai prestasi itu yang kognitifnya akan terwujud dengan sendirinya. Siapa tahu seandainya ada ujian nasional nilai 100 diterima atau diraih oleh anak SD Al Kausar. Siapa tahu, tapi kalau IKM kan tidak ada. Yeah, gitu. Jadi para bapak dan ibu guru senantiasa menambah ilmunya ya, spirit full of knowledge-nya. Karena dengan profesionalitas nanti juga ada inovasi. Kalau inovasi itu kan kita tidak hanya sekedar memberikan ceramah sehingga anak itu jangan sampai bosen, tapi diberikan dengan teknik-teknik yang lain. Mungkin dengan film atau dengan cerita pendek dan lain sebagainya. Anak semakin bergairah, anak senang mengikuti pelajaran yang ada di sekolahan. Mungkin sekarang banyak dikembangkan sekolah dengan by fun, dengan senang ya. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak merasakan seperti itu. Sehingga kadang-kadang buatlah orang tua itu cemburu pada penjenengan. Kenapa? Karena anak-anak lebih senang ada di sekolahan. Itu. Karena akhirnya kan orang tua jadi ono opo to sekolahan gue kok anakku kok senengane terkenang, terkesan, tertambat di sekolahan. Itu pasti 1 gurunya bagus, 2 fasilitas sekolahannya juga bagus itu. Kemudian yang ketiga adalah full of spiritual, yaitu tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Sering kita dengarkan, sering kita hafal di luar kepala, la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah ayat 183, ujungnya itu. Tapi mana implementasinya, mana atau pelaksanaannya? Ini yang sering kita kita baru bisa mengucapkan, tapi di dalam keseharian kita masih kurang pengamalannya. Namun demikian sejalan dengan itu, karena kita paham sadar akan perkembangan zaman, yang mana nanti kita juga tidak mau tergilas oleh zaman itu sendiri, tapi kita juga tidak mau terlepas oleh agama kita, maka keimanan dan ketakwaan itu harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan sejak dini. Kemudian yang keempat adalah full of collaboration. Full of collaboration ini bagi seorang guru ini harus mampu mengkolaborasikan, memadukan antara keinginan sekolah, memadukan antara keinginan yayasan, memadukan antara keinginan orang tua, dan apalagi kita harus mampu yang diinginkan oleh anak. Kalau itu pelaksanaan IKM, itu kan kita sak donge sing senengane bocah iku. Sehingga ketika kita mentransfer ilmu, kalau sesuai dengan keinginan anak itu akan lebih mudah, harapannya begitu. Ini secara ringkas saja kan begitu. Jadi insya Allah.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan ini bagi seorang guru dan juga orang tua. Mohon maaf, ini kebetulan kami ketemu dengan dua sisi yang tidak boleh terpisah. Karena apa? Tadi sudah dingendikakan oleh Bapak Ketua Yayasan, kalau pendidikan di sekolahan itu waktunya terbatas. Kemudian pendidikan sejatinya itu pendidikan ada pada orang tua, baik bapak maupun ibu. Lah, ketika di sekolahan diminta oleh para bapak dan ibu diajari untuk tidak berkata kasar, maka bapak dan ibu yang ada di dalam berusahalah untuk tidak berkata kasar. Ini biar klop antara tujuan yang diberikan dari sekolahan dengan yang ada kebiasaan yang ada di rumah. Ketika bapak dan ibu guru membiasakan untuk tidak makan dan minum sambil berdiri ataupun berjalan, usahakan untuk orang tua juga meneladani. Tapi juga guru juga meneladani di sini. Jadi jangan sampai kita hanya ngomong, tapi bapak ibu guru ketika kecapean nggak sadar karena kebiasaan. Biasanya nggak sadar itu karena kebiasaan. Itu terus minum sambil berdiri. Ya percuma toh itu. Ini, itu. Kemudian juga ini ibu-ibu. Karena saya juga seorang ibu. Mari kita bisa mengendalikan diri, tidak kita dibudak oleh televisi. Apalagi kalau jam-jam sholat. Ibu-ibu tuh biasanya kan senengnya megang remote control ketika jam-jam sholat. Maghrib, isya, asar, ya. Ku menangis. Terus apalagi Bu? Itu sinetron-sinetron yang macam-macam. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena anak sudah dibiasakan untuk bisa tertib tepat waktu melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua juga ifda binafsi, yaitu memberikan contoh, biar seiring dan sejalan antara pendidikan di sekolahan dengan pendidikan yang di dalam. Jadi keteladanan itu perlu sekali. Tapi saya yakin dan percaya ini peran para bapak dan ibu wali murid itu sangat-sangat luar biasa, sehingga seorang guru ketika atau sekolahan mengantarkan putra-putrinya itu tidak kedodoran, karena insya Allah sudah dibarengi atau diimbangi oleh usaha para orang tua yang memperhatikan pendidikan putra-putrinya ini. Jadi keteladanan, kalau tanggung jawab insya Allah dengan penuh tanggung jawab ya, karena kita memberikan pelajaran, apalagi Al-Quran yang diberikan dengan apa? Dengan metode bimakta ataupun metode apapun, kita senantiasa harus bertanggung jawab. Dan sebenarnya Bapak, itu untuk yang satu juz bisa dihargai bagi PPDB itu ada sertifikat, dibuktikan dengan ada sertifikatnya, tapi usia sertifikat itu tidak lebih dari 3 tahun dan juga tidak kurang dari 6 bulan. Ini yang harus dipasang strategi panjenengan semua. Mungkin untuk wisuda tahfidz itu anak-anak naik kelas 4 mungkin ya, tapi jangan kurang dari kelas 4, nanti kan sertifikatnya lebih dari usia 3 tahun. Ini saya aturi triknya aja. Kemudian jangan sampai belum ada 6 bulan, karena program pemerintah untuk PPDB seperti itu, kemudian banyak sekolahan yang di bulan-bulan semester akhir, semester kedua di akhir baru ada wisuda tahfidz, nggak terpakai. Makanya caranya itu tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 6 bulan. Mudah-mudahan nanti September katanya mau ada ditahsih oleh Bapak Kepala ya. Nah, itu mungkin sudah ada dan barangkali mau dimanfaatkan, bisa saja nanti ini kolaborasi kolaborasi itu. Jadi para bapak dan ibu ya, karena bapak ibu gurunya juga masih potensi dan semangat ya, smart semua. Kemudian faktor tadi sekolahan, murid, kemudian guru.
Orang tua saya yakin kalau yang memasukkan di Al-Kausar itu tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah memperhatikan pendidikan pada putra-putrinya, termasuk Hambayari. Ya kan? Apapun programnya, kalau itu baik kayaknya tidaklah sulit bagi orang tuanya untuk mengikuti ataupun memfasilitasi. Gitu. Kemudian pemerintah sudah sangat-sangat memperhatikan, khususnya untuk kesejahteraan para bapak dan ibu guru. Saya tahu di sini kehilangan satu ya Pak, GPAI-nya masuk P3K ya. Tapi nanti muncul 1000 dari guru-guru yang berkualitas juga. Ini jadi pemerintah sudah sangat memperhatikan termasuk pemberian tunjangan profesi ini. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat alhamdulillah ini juga banyak yang mendukung tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian mudah-mudahan tidak perlu diragukan lagi keberadaan SD Al-Kausar Pak Iwan, sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat baik kepada yayasan, komite maupun seluruh sivitas akademika dari SD Al-Kausar ini, dan lebih utama lagi yang hari ini putra-putrinya mengikuti Khatmil Quran, kami sampaikan dan kami ucapkan selamat. Itu adalah simpanan dari panjenengan untuk tabungan panjenengan di akhirat kelak insya Allah. Kami cukupkan sekian. Hadanallahu iyyakum ajma'in ikhtina syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mohon Bunda untuk bisa di panggung sebentar menerima kenang-kenangan dari SD Al-Kausar kepada beliau Ibu Ana Widayati untuk berkenan memberikan kenang-kenangan kepada Ibunda dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Randa Haryati Ningsih MPD yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita heningkan sejenak suasana. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita sebagai hambanya hanya berusaha dengan sekuat tenaga. Semoga setiap langkah kita mendapat ridhonya. Wahai anakku, selalu berharaplah kepada Allah tentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, tentulah engkau akan terlepas dari sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.